Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA MA sederajat, yaitu terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun unit 1 mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Ini adalah pertemuan pertama di bab 3 untuk kelas 10 ya, kurikulum merdeka. Adapun pokok bahasan, di mana pokok bahasan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu jenis dan pembentukan identitas individu, sosial, alamiah, dan terbentuk secara sosial. Yang kedua, Pancasila sebagai identitas bangsa. Adapun capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini yaitu peserta didik itu diharapkan dapat yang pertama yaitu mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas serta yang kedua yaitu menjelaskan makna dan nilai dari keragaman. Jadi sekali lagi capaian pembelajarannya itu peserta didik itu diharapkan bisa mengidentifikasi dan juga bisa menjelaskan makna dan nilai dari keragaman. Jenis dan pembentukan identitas. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri itu diartikan sebagai keadaan khusus seseorang. Nah, dengan kata lain, jati diri itu adalah identitas. Nah, tidak hanya melekat pada benda, seorang atau individu, identitas dan dapat menempel juga dapat menempel pada sebuah komunitas serta kelompok. Nah, sebuah kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri menjadikannya itu berbeda dengan komunitas atau kelompok lainnya. Nah, dilihat dari prosesnya, identitas itu bisa terbentuk secara alamiah atau secara sosial. Nah, warna kulit misalnya adalah contoh dari identitas yang terbentuk secara alamiah, sementara dasar dari sebuah negara adalah jati diri atau identitas yang dibentuk atau disepakati oleh seluruh elemen yang ada di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah ada 4 tipe jenis jati diri. Tipe yang pertama yaitu identitas individu secara alami. Saat ada bayi yang baru saja lahir, pertama-tama yang kita kenal tentu saja ciri fisiknya, mulai dari warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung, dan sebagainya. Adalah sebagian dari ciri yang melekat pada bayi tersebut. Nah, ciri fisik yang melekat seperti ini bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Nah, itu adalah identitas individu secara alami. Yang selanjutnya yaitu identitas individu yang terbentuk secara sosial. Nah, selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu itu karena hasil pergaulannya dengan masyarakat yang ada di luar dirinya. Dan interaksi itu lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan-hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Nah, identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di dalam pemerintah, dan sebagainya. Itu yang kedua adalah identitas individu yang terbentuk secara sosial. Nah, yang ketiga yaitu identitas kelompok yang alami. Identitas kelompok yang alami itu selain melekat pada individu, ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi, dalam suatu kelompok ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Nah, istilah ras atau race dalam bahasa Inggrisnya itu salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat pada setiap kelompok. Yang keempat, yang terakhir dari 4 tipe jenis jati diri itu adalah identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Nah, selain terbentuk secara alamiah, jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena
karena ciptaan, ya, seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial, begitu pula halnya identitas kelompok. Mereka juga suka sepak bola, pasti mengenal banyak nama klub atau kesebelasan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh lainnya adalah organisasi peserta didik di sekolah. Identitas sebagai organisasi peserta didik merupakan jati diri yang terbentuk atau dibentuk, lebih tepatnya adalah adanya fasilitas dari pihak sekolah. Nah, itu 4 jenis tipe jati diri. Yang pertama tadi ada identitas individu secara alami, di mana identitas individu secara alami ini bisa kita lihat ketika ada bayi lahir, baru saja lahir, maka terdapat beberapa ciri fisik, ya, yang kita kenal dengan ciri fisik. Ada warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung, dan sebagainya. Nah, itu bisa disebut juga dengan ciri fisik yang atau karakter atau identitas yang bersifat genetis. Itu adalah setiap individunya itu pasti berbeda-beda. Sementara identitas individu yang terbentuk secara sosial itu adalah karena adanya hubungan-hubungan keseharian identitas yang ada di dalam dirinya dengan identitas yang ada di luar dirinya. Nah, identitas ini biasanya atau bisa dibentuk karena adanya hubungan pekerjaan, terus juga peran dalam masyarakat, jabatan dalam pemerintah, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada identitas kelompok yang alami. Nah, kalau identitas kelompok yang alami ini adalah yang memiliki ciri fisik yang sama. Seperti tadi di sini ada ras, ya. Nah, kalau ras di sini adalah yang memiliki identitas atau karakter-karakter atau ciri fisik, lebih tepatnya adalah ciri fisiknya itu adalah yang sama, berbeda dengan identitas secara alami. Kalau identitas secara alami itu adalah ciri fisiknya itu ada cenderung berbeda gitu ya, ada perbedaan. Sementara kalau secara individu secara alami tadi ada perbedaan. Sementara kalau identitas kelompok yang secara alami di sini adalah kecenderungan memiliki kesamaan gitu ya, ciri fisik yang sama. Nah, yang terakhir adalah identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Kalau identitas kelompok yang terbentuk secara sosial di sini adalah yaitu seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena adanya interaksi mereka secara sosial. Itu adanya interaksi individu atau integrasi mereka secara sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu keragaman atau kebinekaan adalah jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang memayungi sekaligus menghargai keberagaman suku, bangsa, dan agama masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar tradisi masyarakat. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa ia tidak menciptakan 5 sila tersebut, ia sebatas melakukan penggalian semata hingga kemudian dirumuskan 5 mutiara hidup itu, ya. Jadi berdasarkan menurut Insinyur Soekarno mengatakan bahwa ia tidak semata-mata menciptakan 5 sila tersebut tuh ya. Ia sebatas melakukan penggalian hingga kemudian dirumuskan 5 mutiara itu. Juga sebagai bangsa yang bercirikan Pancasila, maka 5 prinsip tersebut harus terinternalisasi dalam kehidupan dan perilaku. Kata Muhammad Hatta, Pancasila juga tidak hanya menjadi amal di bibir saja, akan tetapi harus tertanam dalam hati dan juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari atau amal perbuatan. Untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.